Ibu, Bapak, adik kakak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana hari kemarin? Kita kemarin sudah merenungi tentang iman kita, sejauh mana kita sudah tumbuh seperti diharapkan Tuhan. Dan kita akan melanjutkan triduum kita hari ini dengan melihat lebih jauh. Apa yang sebenarnya menyebabkan kita tidak tumbuh? Atau bahkan dalam arti tertentu tidak berbuah. Tidak tumbuh dan hanya menjadi rimbun, itulah obesitas yang akan kita renungkan supaya dengan demikian kita bisa menghindarinya, atau kalau toh kita pernah mengalami itu, kita bisa dalam arti tertentu berusaha untuk menguranginya. Tetapi supaya kita semakin mampu dan dimampukan Tuhan untuk memahami kehendak-Nya, mari kita bersama-sama membuka hati, menghadapkan jiwa dengan berdoa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami sekali lagi bersyukur atas rahmat kehidupan dan rahmat iman yang Kau berikan kepada kami. Engkau menyertai kami, tapi juga memanggil kami, supaya kesertaan-Mu dapat sungguh-sungguh membuat iman kami tumbuh dan berbuah. Tetapi kami percaya dan kami sadari bahwa kami belum tumbuh sungguh-sungguh seperti yang Kau kehendaki, apalagi berbuah banyak seperti yang menjadi cita-cita kami. Maka bimbinglah kami ya Tuhan, supaya kami di hari-hari yang akan datang bisa tumbuh dan berbuah lebih baik lagi, dengan menyadari apa yang terjadi di dalam hidup rohani kami, di mana kami hanya rimbun, di mana kami hanya gemuk, tetapi sebenarnya kurang sehat. Maka tentu saja kami berharap bahwa dengan menyadarinya, kami dapat menghindari dan dapat menguranginya, dan dengan demikian iman kami dapat sungguh-sungguh memberikan hubungan yang lebih baik dengan Engkau sendiri. Kami menyadari kekuatan dan panggilan-Mu, dan kami berbuah menjadi berkat bagi sahabat, kerabat, dan masyarakat, demi kemuliaan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pak saudara terkasih, tanpa perlu panjang lagi pengantarnya, kita akan melanjutkan sedikit renungan kita dengan sharing saya terkait dengan yang namanya obesitas rohani. Seperti tadi sudah saya katakan bahwa obesitas itu adalah kegemukan. Tetapi kali ini adalah kegemukan secara rohani. Maka seperti kemarin, supaya renungan kita bisa lebih gampang diikuti, saya ingin share screen, dan dengan gambar-gambar yang saya harap bisa mendukung renungan kita, saya beri judul rangkaian gambar ini dengan kata obesitas rohani. Dan ketika kita mendengar kata obesitas, tentunya kita tahu bahwa obesitas itu adalah lebih daripada sekedar overweight, kegemukan dalam arti yang lebih luas lagi. Tapi kali ini bukan kegemukan jasmani, melainkan kegemukan rohani. Lalu apa hubungannya dengan kemarin? Sudah saya katakan juga tadi bahwa kegemukan itu dalam arti iman kita itu ya hanya tampak rimbun saja, tampak seperti tumbuh tetapi tidak berbuah. Mengapa? Karena mungkin dan kemungkinan besar rimbun itu karena salah tumbuhnya. Dengan kata lain, bahwa seperti juga nanti akan saya tunjukkan bahwa obesitas itu gemuk tapi tidak sehat. Karena apa? Salah tumbuhnya. Ada yang mengatakan bahwa efek dari makanan itu bukan hanya efek samping, tapi juga efek depan, gitu kan? Karena biasanya obesitas itu terkait dengan bagaimana tumbuh ke depan. Nah, apa sih obesitas itu sebenarnya? Kita tahu bahwa obesitas adalah
ketika yang namanya lemak itu ternyata menempel dan membuat tubuh kita itu ternyata tidak sehat. Tampaknya gemuk, tetapi tidak sehat. Nah, ketika kita berbicara obesitas rohani, maka disinilah saya mau mengingatkan saja, karena saya andaikan bahwa Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih sudah tahu tentang manusia. Di dalam pemahaman kita sebagai orang Kristiani, manusia itu terdiri dari 3 dimensi. Dimensi itu berarti saling melengkapi, bukan terdiri dari 3 elemen, tapi 3 dimensi. Apa itu pandangan iman Kristiani? Salah satunya tercermin di dalam apa yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Tesalonika, yang pertama, bab 5 ayat 23. Santo Paulus mengatakan begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercatat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang mau saya garis bawahi adalah kata roh, jiwa, dan tubuhmu. Jadi di dalam diri manusia ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Dalam bahasa Inggris, spirit, soul, and body. Nah, di mana bedanya? Begini, saya kadang-kadang memakai kata yang berrima, artinya berakhiran sama supaya gampang atau enak didengar. Bukan roh, jiwa, tubuh, tapi sukma, jiwa, raga. Tapi sekaligus di sini saya mau menunjukkan apa bedanya roh dan jiwa. Orang sering mengatakan bahwa jiwa dan roh itu sama. Mboten, kata bahasa Jawa. Begini bedanya. Kalau tubuh jelas ya, raga. Tapi jiwa adalah yang dipelajari psikologi. Jadi itu ilmu jiwa. Psikologi adalah ilmu jiwa. Tapi bukan ilmu roh. Karena apa? Yang dipelajari psikologi adalah jiwa dalam arti juga pikiran kita, juga mental kita, batin kita, dan juga emosi-emosi kita. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan dibanding dengan tubuh tentunya, dan itu adalah jiwa. Bagi orang beriman, manusia itu juga mempunyai dimensi yang ketiga, yaitu dimensi rohani, dimensi spiritual. Jadi di dalam diri manusia ada roh, bukan hanya sekedar jiwa. Memang benar, kadang-kadang kita menyamakan antara roh dan jiwa ketika kita mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal, misalnya begitu. Tapi yang dimaksud jiwa di dalam orang meninggal adalah roh sebenarnya. Nah, tapi dalam konteks ini, saya kembali mengingatkan bahwa jiwa dan roh itu dibedakan. Roh adalah sesuatu yang rohani spiritual, jiwa adalah sesuatu yang bersifat psikologis, mental, pikiran, emosi, dan segala macam itu adalah jiwa. Nah, sekarang, kalau tadi saya mengatakan bahwa obesitas rohani adalah ketika secara rohani kita tampak gemuk tetapi tidak sehat, tentunya yang akan kita cermati adalah bahwa hal-hal yang tampaknya kehidupan rohani kita bagus, tapi sebenarnya tidak sehat. Tapi sebelum itu, inilah sedikit beberapa gambaran untuk lebih memperjelas secara visual apa itu roh, jiwa, dan tubuh. Ya, ada yang membedakan begini. Ini tadi soul itu adalah terkait dengan jiwa, itu emotion, affection, reason, imagination, logika. Kalau body atau raga atau tubuh, fisik, itu mendengar, menyentuh, membaui, melihat, merasakan, nah gitu kan beda. Sementara terkait dengan spirit atau roh, itu terkait dengan iman kita. Hidup rohani yang ditopang oleh iman sebenarnya. Karena memang kalau kita sedikit membedakan antara para psikolog yang beriman dan tidak beriman, yang tidak beriman ya hanya membedakan bahwa manusia itu hanya ada jiwa dan raga, tidak ada dimensi spirit. Tapi bagi yang beriman tentunya ada yang lebih dalam lagi. Nah, ini juga sama. Maka sekarang,
Obesitas rohani sekali lagi adalah hidup rohani yang tampak gemuk, tampak sehat, tapi sebenarnya tidak sehat. Dan dalam bahasa yang lain tidak berbuah seperti yang dikehendaki Tuhan. Apa itu konkretnya? Nanti saya akan memberikan beberapa contoh, tapi kembali apa yang saya garis bawahi adalah tampak gemuk, tampak sehat, tampak baik-baik saja. Tapi kata tampak ini menunjukkan bahwa bukan tidak mungkin ada sesuatu yang masih salah. Karena apa? Pohon dilihat dari buahnya. Kalau memang ternyata kita kelihatan hidup rohaninya bagus, banyak kegiatan di gereja, tetapi ternyata seperti kemarin saya katakan, buahnya tidak kelihatan, nah, bukan tidak mungkin, inilah. Ibarat pohon hanya rimbun, ibarat manusia hanya tambun. Maaf, saya tidak ngomong fisik, tapi tadi kan rimbun dan tambun itu kan secara puisi jadi lebih bagus. Nah, baik. Obesitas rohani ini sedikit lebih dalam atau sedikit lebih secara waktu lebih lama daripada sekedar kemunafikan. Karena kalau kemunafikan adalah sesuatu yang terjadi pada saat itu, sementara kalau obesitas adalah suatu pola yang sudah terjadi dan kadang-kadang tidak disadari atau sudah menumpuk, gitu kan? Inilah yang pentingnya mengapa kita perlu refleksi, karena kalau tidak direfleksikan ya nggak akan kelihatan bahwa itu tidak sehat. Lemak yang menumpuk di dalam tubuh kan harus ditanda petik diperiksa baik-baik apakah lemak yang baik atau yang tidak. Maka sekali lagi obesitas itu lebih dalam daripada kemunafikan. Kita tahu bahwa munafik itu berarti pura-pura, munafik itu melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak seperti itu. Nah, kalau itu kemudian menjadi pola, dan akhirnya tidak disadari, jadilah obesitas. Saya mencoba membandingkan obesitas rohani dengan obesitas raga, fisik, tubuh lebih dahulu. Penyebab obesitas yang biasa dibedakan penyebab eksternal dan penyebab internal. Penyebab yang eksternal tentunya makanan yang masuk, yang tidak sehat. Mengapa? Kita makan junk food, kita makan minuman bersoda, minuman keras juga. Nah, ini makanan yang tidak sehat. Karena kita hanya mencari yang enak, bukan yang sehat. Dan sekarang ini sangat lazim, bukan? Makanan-makanan instan itu kan sebenarnya tidak sehat, tapi enak-enak banget, ngangeni, numani, bahasa Jawa. Tetapi apa yang terjadi? Obesitas. Dan tentunya itu juga terkait dengan penyebab internal, karena kita tidak bisa mengontrol diri. Mencari yang enak tadi sebenarnya bisa dikontrol, kan? Tetapi karena sudah ketagihan, nah, lalu tidak bisa dikontrol lagi. Apa yang terjadi? Obesitas tubuh. Maka demikian, obesitas rohani pun agak-agak mirip. Penyebab obesitas rohani itu juga disebabkan oleh makanan rohani yang tidak sehat. Bahkan makanan rohani yang saya maksud adalah segala macam kegiatan-kegiatan atau doa-doa juga yang kalau kemudian kita cermati nggak sehat. Karena kita hanya mau mencari yang nyaman, mencari yang enak, mencari yang menggembirakan. Lalu ya seolah-olah kita itu hidup rohaninya bagus, tetapi kalau dilihat lebih jauh, sebenarnya enggak. Nah, apa kriterianya? Nanti akan saya tunjukkan. Penyebab yang kedua adalah penyebab internal juga, yaitu karena kita nggak bisa mengontrol diri. Didorong motivasi mencari kepuasan fisik dan batin semata-mata. Tadi sudah saya katakan, hidup rohani adalah hidup yang terkait dengan spiritual. Spirit. Maka yang dipentingkan adalah roh. Tetapi kalau kemudian kegiatan kita itu justru untuk mencari kepuasan fisik dan jiwa saja, hanya yang mengembirakan saja, menyenangkan saja, maka lalu menjadi tidak sehat. Ini penyebab
obesitas rohani. Nah, supaya tadi apa itu obesitas menjadi lebih kelihatan, ukurannya apa, kegiatan-kegiatan atau makanan rohani yang sehat itu seperti apa, mari kita lihat apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki di dalam hidup kita sebagai manusia beriman. Kita harus ingat apa yang ditunjukkan oleh Yesus. Jangan lupa bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan, bukan? Yesus adalah jalan, dia memberikan contoh bagaimana menempuh cita-cita hidup rohani yang tertinggi. Apa itu hidup rohani yang tertinggi? Adalah jadilah kehendakmu. Loh kok bahasa Arab? Ya nggak apa-apa, ini bahasa Arab. Ini doa Bapa kami. Cuma ditulis di dalam secara kaligrafi dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasanya orang-orang di Jazirah Arab. Jadi kita boleh-boleh saja dengan menuliskan doa Bapa kami. Karena di Arab juga ada orang Katolik kan, orang-orang Kristiani juga kan. Nah, oke. Saya tidak mau ngomong di situ sekarang. Saya ngomong tentang cita-cita kita sebagai pengikut Kristus. Sebagai orang beriman, seperti ditunjukkan oleh Yesus adalah jadilah kehendak Tuhan. Satu-satunya yang manusia yang bisa mengatakan itu pertama kali adalah Bunda Maria, bukan? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Yesus sendiri dengan kata-katanya, dengan ajarannya, dan dengan apa yang dia lakukan, dia juga melaksanakan kehendak Bapa. Jadi, sekali lagi, inilah cita-cita kita sebagai orang Kristiani. Karena di dalam melaksanakan kehendak Bapa itu akan ada kebahagiaan. Di dalam Injil Lukas dikisahkan bagaimana ada seorang ibu yang melihat Yesus, lalu di kerumunan ketika Yesus mengajar, masih ingat bukan? Mengatakan, wah, pasti ibumu yang melahirkan kamu, yang mendidik kamu pasti bangga banget, pasti bahagia. Melihat anaknya ganteng, anaknya terkenal, anaknya dipuja-puja orang, pasti bahagia. Yesus mengatakan apa? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi bukan kebahagiaan itu lebih daripada sekedar bangga, lebih daripada sekedar menyenangkan. Tapi ketika melaksanakan kehendak Bapa, akan ada kebahagiaan. Maka itulah cita-cita tertinggi kita sebagai orang Kristiani. Seperti juga dikatakan Yesus, bukan? Secara tidak langsung ketika mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu menunjukkan bahwa kita harus sungguh-sungguh menerima Bapa itu seutuhnya di dalam diri kita. Banyak sekali sabda yang lain yang bisa saya kutip sebenarnya, tapi waktu kita terbatas. Tapi banyak sekali yang dikatakan Yesus bahwa makananku adalah melaksanakan kehendak Bapa. Dan itulah sekali lagi yang ditunjukkan Yesus sebagai jalan yang akhirnya menemukan kebenaran dan kehidupan. Kita mengikuti Yesus. Di sana kita berjumpa dengan kebenaran dan kehidupan yang di dalam bahasa yang lain adalah kebahagiaan sejati. Nah, kalau itu cita-citanya seperti itu, yang tidak mengarah ke sana, itulah yang tidak sehat. Kehidupan rohani yang hanya mencari yang terkait dengan fisik, terkait dengan jiwa saja, itu yang tidak sehat. Sebelum saya menunjukkan ciri-ciri obesitas rohani, mari kita lihat beberapa indikasi apakah kita sudah melaksanakan kehendak Tuhan atau belum. Dan ini penting supaya kita bisa lebih paham bahwa ya ternyata kita masih jauh dari sana. Karena kita masih memikirkan diri sendiri. Nah, disitulah nanti akan menjadi penyebab dari yang namanya obesitas. Tapi mari kita kembali, apa sih indikasi dari melaksanakan kehendak Tuhan atau tidak melaksanakan kehendak Tuhan? Yang pertama, kalau Anda ditanya, siapakah Allah Bapa bagimu? Bagiku. Wah, tentu saja Allah Bapa adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan semua manusia,
Allah yang menghadirkan Yesus menebus manusia, yang kemudian menyelamatkan manusia, mengampuni manusia berdosa. Nah, biasanya orang berhenti di sana, bukan? Mengapa saya katakan berhenti di sana? Orang tidak spontan menjawab yang lebih dalam. Mengapa saya katakan tidak spontan? Itu berarti harus ditanya. Yes. Tapi kalau kemudian harus ditanya dan digali, maka sebenarnya kebanyakan dari kita hanya memahami Allah Bapa itu Allah yang menyenangkan kita, yang menghibur, yang memeluk, yang mengampuni, yang menyehatkan, yang menjaga, yang melindungi. Nah, nanti dulu. Padahal Bapa adalah Bapa yang juga sangat baik, sangat bijaksana, sangat tahu kebutuhan kita, bukan? Itu berarti ketika Yesus mengatakan, aku adalah guru dan Tuhanmu, maka Allah Bapa adalah juga guru. Nah, guru berarti juga mendidik. Mendidik berarti memberikan ujian. Ya kan sederhana logikanya. Kita sering lupa bagian ini karena kita mengira bahwa hal-hal yang tidak menyenangkan itu hukuman Tuhan. Bukankah kita suka kadang-kadang dulu waktu awal-awal pandemi suka jangan-jangan ini kita dihukum Tuhan. Nah, kalau orang itu melihat tidak secara positif hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak yang mengecewakan kita, lalu seolah-olah Tuhan meninggalkan kita, sebenarnya kita belum sungguh melaksanakan kehendak Bapa. Yesus sendiri memberikan contoh, bukan? Ketika mengatakan bahwa biarlah cawan ini berlalu daripadaku, bukan kehendakku ya Bapa yang terjadi, tapi kehendakmu. Nah, berarti melaksanakan kehendak Bapa adalah juga melaksanakan yang tidak menyenangkan, bukan hanya yang menyenangkan saja. Ini indikasi pertama. Apakah kita sudah melaksanakan kehendak Bapa dan menerima Bapa dengan seluruh hati, seluruh jiwa, dengan seluruh akal budi apa enggak? Indikasi kedua, kalau Anda berdoa, apa sih yang dilakukan kalau kita berdoa? Habis membuat tanda salib, apa yang dilakukan? Oke, memuji Tuhan. Oke, minta maaf atau minta ampun. Tapi sesudah itu apa yang kita lakukan? Minta, habis minta apa? Mohon, habis mohon apa? Minta, habis minta apa? Mohon, ya kan? Akhirnya mohon, minta, lalu amin dan tutup. Itu berarti berdoa untuk apa? Bukankah berdoa itu katanya itu berkomunikasi dengan Tuhan? Katanya itu berbicara dengan Tuhan. Lalu ini kan kalau hanya minta, mohon, kan berarti kita hanya tanda petik ngata-ngatain Tuhan, bukan? Kapan kita mendengarkan Tuhan? Nah, kalau kita itu berdoa hanya seperti itu, tidak pernah mengambil waktu untuk benar-benar hening, meresapkan sabda Tuhan, mendengarkan Tuhan, mencoba melihat apa yang terjadi dan mensyukurinya, meresapkannya, merenungkannya, maka kita belum sungguh melaksanakan kehendak Tuhan. Apalagi kalau kita di dalam doa tidak pernah berdoa seperti Yesus. Bapa, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Jadi sekali lagi, kalau doa kita itu hanya memuji Tuhan, hanya minta ampun, hanya minta, meskipun mintanya itu untuk orang lain, untuk negara, untuk dunia, tapi tetap minta, bukan? Kita boleh minta, yes, boleh. Tuhan sendiri memberikan kesempatan kepada kita untuk minta, tetapi kalau kita itu hanya minta, tidak mau mendengarkan, apalagi menutup doa dengan bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu, maka pertanyaannya sejauh mana kita menerima Allah sebagai Bapa dan melaksanakan kehendaknya. Bukankah itu tadi cita-cita yang ditunjukkan Yesus? Indikasi kedua. Indikasi ketiga, apakah kita sudah melaksanakan kehendak Bapa? Kalau Anda ditanya tentang apa itu berkat Tuhan, atau kalau Anda itu bersyukur, haleluya, puji Tuhan, karena kita menerima berkat Tuhan, apa sih berkat Tuhan yang biasanya spontan ada di kepala kita?
biasanya kan mengatakan begini, oh berkat Tuhan adalah satu kesehatan, oh nafas, oh umur panjang, oh keluarga yang baik, oh gaji yang baik, suami yang ganteng, suami yang baik, istri yang cantik, istri yang baik, anak-anak yang baik. Tidak ada bencana alam. Nah, itu bagus. Tetapi, coba perhatikan baik-baik. Bahwa yang kita syukuri, yang kita anggap sebagai berkat Tuhan, sekali lagi kan hanya yang menyenangkan. Kesehatan, umur panjang, gaji baik, keluarga baik, anak baik, alam yang baik. Hanya yang baik itu hanya yang menyenangkan. Pernahkah kita melihat dan berani meyakini bahwa kalau kita sedang sakit, sedang terkilir, mungkin juga sedang kecewa, sebenarnya sedang dididik Tuhan. Seperti tadi, pada indikasi yang pertama. Kita hanya melihat Allah itu hanya yang menyenangkan, yang menghibur, yang memeluk. Jadi sama saja, kalau berkat Tuhan itu hanya yang enak untuk kita, hati-hati. Kita belum sungguh-sungguh menuju kepada cita-cita yang paling tinggi, yaitu melaksanakan kehendak Tuhan. Itu indikasi yang ketiga. Indikasi yang keempat. Apakah Anda pernah marah pada Tuhan? Pernah kecewa pada Tuhan? Oh, sebagian besar iya. Sebagian besar iya. Dan jelas alasannya karena doanya tidak dikabulkan. Gitu kan? Apalagi kalau marah. Coba, mari kita lihat logika marah. Marah itu kan biasanya begini. Ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, padahal menyangkut kita. Dengan kata lain, kita yang merasa lebih tahu, kemudian marah kepada orang itu. Dengan kata lain, dia kurang tahu, aku tahu. Nah, sekarang, kalau kita itu marah pada Tuhan, bukankah secara tidak sadar kita mengatakan bahwa aku lebih tahu dari Tuhan? Ya enggak? Kalau begitu, siapa yang lebih tahu? Siapa bapak, siapa anak? Nah, itu indikasi bahwa kita belum sungguh sampai juga menuju kepada cita-cita tertinggi melaksanakan kehendak Tuhan. Inilah indikasi-indikasi. Bagaimana kita tahu bahwa hidup beriman adalah sungguh-sungguh menerima Tuhan. Jadi di dalam hati kita, bukan hanya sekedar percaya di kepala, tetapi menerima di dalam hati, jiwa, dan roh kita. Itulah beriman. Maka, kalau kemudian dengan sikap itu kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani, berdoa, ke gereja, beribadah, tetapi ternyata motivasinya salah, dan itu terus-menerus berulang, terjadilah obesitas rohani. Sudah saya katakan obesitas rohani adalah kelihatannya gemuk, kelihatannya rimbun, tetapi tidak berbuah. Nah, sekarang, apa itu ciri-ciri dari obesitas rohani? Saya ingin menawarkan itu artinya sebenarnya bisa lebih banyak. Tapi setidak-tidaknya 7 ciri obesitas rohani. Yang ingin secara singkat saya coba paparkan. Ciri pertama, orang itu hanya beragama saja, tapi tidak beriman. Sehingga beragama atau iman tanda petik itu hanya sekedar identitas kita. Entah identitas di KTP, entah identitas sosial yang lain. Yes, aku Katolik. Tetapi nggak pernah ke gereja. Tetapi kalau ada yang menghina Katolik, dia bisa marah. Nah, agama, iman itu hanya sekedar identitas sosial. Bahkan kadang-kadang sekedar identitas jiwa, belum sampai kepada yang roh. Contohnya apa? Seperti tadi saya katakan, nggak pernah ke gereja, ngaku Katolik, tetapi kalau kemudian ada Katolik dihina, dia bisa marah. Jadi yang diperjuangkan bukan iman, tapi yang diperjuangkan adalah kejayaan agamanya. Yang diperjuangkan adalah fame dari agamanya, karena di sanalah dia ikut merasa bangga. Jadi gampangnya begini deh, kalau sekarang ini ada pejabat, wah pejabat pilihan Jokowi Katolik,
atau Kristiani, kita bangga. Oh, kalau Messi memasukkan gol, dia membuat tanda salib, kita bangga. Kalau pemain bulu tangkis Indonesia menang dan membuat tanda salib, kita bangga. Yes, bangga boleh. Tetapi kalau itu berhenti di sana, kita hanya sekedar bangga, itu kan berarti bangga secara kejiwaan. Tidak bangga secara rohani. Maka itulah, kita hanya beragama, tidak hanya belum sampai kepada sungguh-sungguh beriman. Beriman berarti percaya kepada Allah sebagai Bapa dan melaksanakan kehendak-Nya. Itu baru beriman. Tapi kalau kita hanya melihat agama sebagai identitas, gampang tersinggung kalau kekatolikan dihina, ada paus dihina oleh orang lain dengan karikatur misalnya, lalu kita ikut marah, kita ikut demo, hanya sampai di sana, nanti dulu. Perlu dicatat bahwa gereja Katolik dulu juga pernah jatuh di dalam obesitas ini ketika memperjuangkan dulu bahwa Katolik menjadi agama suatu negara. Sekarang tidak lagi. Karena apa? Disadari bahwa itu bukan cita-cita Yesus sendiri. Yesus sendiri mengatakan begini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kerajaan surga adalah melaksanakan kehendak Bapa. Jadi, hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah hanya mengikuti aturan-aturan demi identitas, demi kebanggaan, demi kejayaan, demi popularitas. Bukan demi roh kita. Itulah obesitas. Kita bisa lebih jauh. Yang kedua, obesitas itu juga kelihatan kalau kita itu hanya mengerti dan memahami ajaran-ajaran, tapi tidak meresapkan dalam hati, apalagi melaksanakan. Apa itu hanya memahami? Sekarang kan banyak sekali kursus-kursus online. Kursus kitab suci lah, kursus spiritual lah. Ya kan, banyak banget. Doa-doa banyak sekali, doa rosario hampir tiap malam di mana-mana. Pendalaman iman, pendalaman rohani. Wah, kita ikut. Kita tahu. Tahu tentang kitab suci, tahu tentang ajaran gereja. Dan stop. That's it. Merasa cukup dengan tahu, tapi tidak meresapkan dalam hati. Inilah obesitas. Kenapa? Sebenarnya Tuhan pun mengatakan bahwa kita perlu sungguh-sungguh memasukkan dalam hati. Nanti saya kutipkan ayatnya, tetapi ini terkait dengan ciri yang ketiga dari obesitas. Yaitu seperti tadi, ada yang cukup tahu tapi tidak melaksanakan. Atau melaksanakannya tapi dilandasi dengan rasa takut. Takut itu adalah ketika merasa bahwa nanti kalau tidak melaksanakan, Tuhan akan menghukum. Tidak ke gereja hari Minggu, nanti takut Tuhan menghukum. Nanti kita celaka, nanti kita kena corona. Kalau tidak berdoa rosario malam hari, kita takut nanti doa kita tidak dikabulkan. Ada ketakutan. Ini obesitas. Karena apa? Tuhan nggak pernah memberikan atau menakut-nakuti. Tuhan kita bukan Tuhan yang penghukum, bukan? Sama saja. Ketika, kalau mau sedikit lebih jauh, kita banyak beribadah, tapi tidak memberikan kesaksian hidup. Artinya ibadah-ibadah itu ya ibadah yang hanya dilapis luar saja. Karena kita tidak memberikan kesaksian hidup, tidak masuk di dalam hati, lalu memberikan buah roh, damai, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan segala macam itu. Kalau ternyata itu tidak ada, dan kita rajin ibadah, kita tetap cemberut setiap hari, tetap marah-marah setiap hari, tetap emosional, nah jangan-jangan kita masuk pada dimensi obesitas yang ketiga ini. Apa kata Yesus? Yesus pernah mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan hanya yang sekedar, wow, memuji-muji Tuhan.
Asal percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan menebus saya, menyelamatkan saya. Tidak, tidak. Tuhan minta supaya itu meresapkannya di dalam hati, di dalam jiwa, dan kemudian melaksanakannya. Itulah kerajaan surga, itulah keselamatan sejati. Maka kalau kita itu hanya tahu, hanya ngerti, itu yang saya samakan dengan yang menyebut Tuhan, Tuhan. Karena kadang-kadang ada yang mengatakan, ya sejauh kita sudah menerima Yesus di dalam hati, kita pasti akan selamat. Nanti dulu. Dalam hati itu sampai ke roh kita atau apa enggak. Kalau hanya sampai di jiwa, hanya sekedar kebanggaan, nah disitulah yang terjadi. Oke, yang keempat, saya lanjutkan. Kalau terjadi ada motivasi yang tanda petik egois di dalam doa kita, ibadah kita, juga pelayanan kita, maka itu juga obesitas. Karena kita kadang-kadang beribadah itu mau mencari yang mengasyikkan, mengembirakan. Kita berdoa rajin demi kekayaan. Kita berderma, motivasinya kekayaan. Karena katanya kalau kita menyumbang 1, nanti Tuhan akan memberikan 10. Walah, kok kayak dagang aja, kayak barter aja. Tuhan kita bukan pedagang. Kita rajin berdoa supaya mendapatkan kesembuhan, supaya terhindar dari corona. Seperti kalau ada KRK, penyembuhan, berbondong-bondong. Nanti dulu, jangan-jangan ini obesitas. Karena motivasinya adalah fisik, motivasinya adalah jiwa, bukan roh. Roh adalah kalau kita berdoa, membuka hati pada Tuhan. Kalau kita beribadah, kita sungguh-sungguh meresapkan kehadiran Tuhan. Bukan untuk motivasi yang lain. Demikian juga pelayanan. Kalau kita melayani hanya demi pujian orang, demi eksistensi kita, demi popularitas kita, nanti dulu, itu bukan pelayanan. Itu mencari diri sendiri. Itulah egois. Maka dengan kata lain, ini ada pamrih. Orang melaksanakan kehendak Tuhan, tapi bukan demi Tuhan, tapi demi diri sendiri. Ada pamrih. Sama seperti tadi, kalau kita berdoa itu hanya minta, minta, dan minta. Rajin beribadah, tapi kepentingannya duniawi. Bukan hanya untuk mendapatkan stipendium, tetapi juga seperti tadi, popularitas, pengakuan orang lain, merasa hebat, merasa berarti, tanda petik menjadi pejabat di dalam paroki, dalam organisasi, tapi demi fame. Itu bukan pelayanan, itu bukan doa, itu bukan ibadah yang sehat. Yes, itu doa, itu ibadah, itu pelayanan, tapi bukan yang sehat, yang tentunya akan berujung pada obesitas. Bukankah Yesus berkali-kali mengatakan, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Berikan. Nggak usah punya motivasi, oh Tuhan akan membalas lebih banyak lagi. Itu namanya berdagang dengan Tuhan. Tuhan kita itu bukan pedagang, Tuhan itu Bapa. Atau ini keras sekali kata-kata Yesus. Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Mengapa? Ini bukan sekedar munafik. Kalau itu sudah menjadi pola, wah kita bangga menjadi aktivis di paroki. Kalau ada upacara-upacara paroki kita duduk di depan. Lalu kalau ada pergantian pengurus kita nggak pernah mau diganti. Atau kalau ada orang muda yang atau yang lebih muda yang lebih menonjol, kita udah mulai sakit hati, mulai iri. Nah, ini tanda-tanda obesitas. Pelayanan kita, doa kita tidak lebih daripada ahli-ahli Taurat. Obesitas rohani. Kegiatannya kelihatannya rohani, tetapi hanya mempergemuk, menambah lemak di dalam jiwa dan di dalam tubuh kita, bukan untuk makanan roh kita. Inilah obesitas. Sama saja kalau kita berdoa, bukan? Lagi pula dalam doamu itu jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan.
Apa yang mau saya katakan adalah seperti tadi, doa itu hanya minta. Wah, rajin novena sana, novena sini. Novena Tiga Salah Maria, novena Fransiskus, KRK. Mengira bahwa doa-doa itu akan membuat dia menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Kalau motivasinya adalah seperti tadi, mencari kesembuhan, mencari kekayaan, mencari popularitas, hati-hati. Kalau memang sungguh tulus berdoa, bagus. Karena apa? Kita mendengarkan Tuhan dan mau melaksanakannya. Yang kelima, tidak sedikit juga kemudian dengan segala macam aktivitas yang kita lakukan, banyak doa, banyak merenung, banyak mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, apalagi menjadi tanda petik aktivis di paroki, entah apapun itu, lalu kita merasa lebih suci dari yang lain. Hati-hati. Karena apa? Merasa lebih suci, itu berarti tidak suci. Kita merasa gemuk, tetapi tidak sehat. Kita merasa rimbun, tetapi tidak berbuah. Bukankah Yesus pernah membuat cerita bagaimana orang Farisi yang pergi ke tempat ibadah, dan di lain pihak juga ada seorang pemungut cukai yang juga ke tempat ibadah? Diceritakan begini, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang-orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, ini kata Yesus, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ingat, merasa lebih suci, merasa lebih hebat, merasa lebih dekat dengan Tuhan adalah tanda obesitas. Keenam, demikian juga takut berkorban. Atau ini terakhir ini. Takut berkorban adalah karena tadi yang kita cari di dalam hidup rohani adalah kenyamanan. Yang menggembirakan, yang mengasyikkan, yang membuat kita kaya di dunia ini, yang membuat kita terkenal di dunia ini, itu agama semu. Dalam bahasa Yesus itu adalah serigala berbulu domba atau nabi-nabi palsu, karena tidak mengajarkan hidup rohani yang sesungguhnya, yaitu mengosongkan diri dan melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi kalau ada orang rajin berdoa, rajin beribadah, tapi kemudian diminta berkorban sedikit saja tidak mau, atau tadi sakit sedikit udah marah-marah pada Tuhan apalagi, ini tanda obesitas. Bukankah Yesus juga pernah memberikan cerita tentang seorang pemuda kaya? Pemuda kaya itu mengatakan, aku sudah begini, sudah begitu Tuhan. Sudah melaksanakan semua hukum-Mu. Tetapi jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ikutlah aku itu berarti melaksanakan kehendak Tuhan. Ketika mendengar itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Dia kaya, dianggap suci oleh orang-orang lain, artinya saleh, karena melaksanakan hukum Tuhan, tetapi begitu diminta berkorban yang lebih, dia menolak. Ini sebenarnya adalah obesitas rohani. Saudara terkasih, inilah sekedar contoh-contoh dari yang saya sebut obesitas rohani. Saya katakan sekedar contoh, karena apa? Lebih banyak lagi. Meskipun demikian, supaya kita menjadi lebih ringkas untuk merenung pada hari ini, cukup itu dulu. 6 contoh tadi, dan kali ini saya ingin menawarkan beberapa pertanyaan untuk direnungkan. Yang pertama adalah, kalau melihat indikasi dan ciri obesitas tadi, obesitaskah imanku?
Obesitaskah kehidupan rohaniku? Kalau mengatakan iya, atau juga tidak, apa sih yang terjadi? Kalau obesitas, lalu makanan apa sih yang salah? Kegiatan apa yang salah? Tapi sebenarnya bukan kegiatannya, motivasinya yang salah. Maka yang ketiga adalah motivasi apa yang mewarnai kegiatan imanku? Motivasi apa yang membuat aku melakukan pelayanan? Motivasi apa yang membuat aku pergi rajin berdoa, rajin beribadah? Apa sih motivasinya? Itu sebenarnya kuncinya. Maka nanti yang terakhir setelah merenungkannya, jangan lupa berdoalah untuk mohon rahmat pertobatan dan kejernihan nurani supaya di kemudian hari kita tidak terjebak lagi di dalam kemunafikan, dan kalau sudah menjadi pola, akhirnya nanti menjadi obesitas. Saudara terkasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Selamat merenungkannya, selamat membuka hati supaya kita mampu mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Di sanalah kita akan menjadi inspirasi dan berkat bagi sesama dan dunia. Selamat merenungkannya, sampai berjumpa di dalam sharing nanti malam, dan kita lanjutkan renungannya besok pagi. Tuhan memberkati.